Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang desain skripsi kami. Nama saya Erik Alfredo dengan NPM 18612456. Saya Vivi Natalia dengan NPM 18612532. Judul desain skripsi kami adalah Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Arus Kas Bebas, dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pertama-tama saya akan membahas tentang latar belakang penelitian. Munculnya pandemi COVID-19 meningkatkan jumlah investor di Indonesia sebesar 56%. Seiring dengan meningkatnya jumlah investor, maka kebutuhan akan informasi laporan keuangan yang relevan dan reliable akan semakin dibutuhkan. Laporan keuangan yang disajikan harus dapat mencerminkan realita ekonomi sebenarnya, agar pemangku kepentingan dapat menghasilkan keputusan yang tepat. Salah satu laporan keuangan yang berguna untuk menunjukkan kinerja perusahaan adalah laporan laba rugi atau income statement. Laba perusahaan merupakan salah satu hal yang menjadi konsiderasi penting bagi pemangku kepentingan. Namun, oleh karena adanya tuntutan terhadap manajemen untuk menampilkan laba yang menarik, manajemen termotivasi untuk melakukan manipulasi laba atau yang dikenal dengan manajemen laba. Salah satu contoh kasus Indonesia adalah manajemen laba yang dilakukan oleh PT Garuda Indonesia Tbk di laporan keuangan tahun 2018. Masalah yang muncul akibat dari manajemen laba dalam laporan keuangan adalah dapat menyebabkan kesalahan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Untuk meningkatkan pemahaman tentang manajemen laba dan mendapatkan bukti empiris hubungan antar variabel, penulis terdorong untuk melakukan penelitian ini. Manajemen laba dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Berdasarkan penelitian terdahulu, di antaranya adalah karakteristik perusahaan, arus kas bebas, dan profitabilitas. Yang pertama, karakteristik perusahaan. Karakteristik perusahaan merupakan ciri khas yang melekat pada suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, unsur karakteristik perusahaan yang kami gunakan adalah ukuran perusahaan, firm financial leverage, umur perusahaan, dan kualitas audit. Ukuran perusahaan mencerminkan ukuran besar kecilnya perusahaan dari sisi aset yang dimiliki. Firm financial leverage mencerminkan resiko perusahaan dari sisi jumlah hutang yang digunakan untuk membiayai aset. Umur perusahaan mencerminkan lama berdirinya suatu perusahaan. Kualitas audit mencerminkan kualitas dari KAP yang mengaudit perusahaan. Yang kedua, arus kas bebas mencerminkan dana yang tersedia untuk dikembalikan melalui dividen, pelunasan hutang jangka panjang, ataupun untuk pengembangan perusahaan. Yang ketiga, profitabilitas mencerminkan kemampuan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset. B. Permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah firm financial leverage berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? 4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap manajemen laba? 5. Apakah arus kas bebas berpengaruh terhadap manajemen laba? 6. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba? C. Tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai yang pertama, pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Kedua, pengaruh firm financial leverage terhadap manajemen laba. Yang ketiga, pengaruh umur perusahaan terhadap manajemen laba. Yang keempat, pengaruh kualitas audit terhadap manajemen laba. Yang lima, pengaruh arus kas bebas terhadap manajemen laba. 6. Pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagi penulis, untuk menerapkan ilmu yang diperoleh, menambah wawasan, serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisa apakah perusahaan terindikasi melakukan manajemen laba atau tidak. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan tentang pengaruh karakteristik perusahaan, arus kas bebas, dan profitabilitas terhadap manajemen laba. D. Kerangka pemikiran. Yang pertama adalah teori keagenan. Jensen dan Mackling pada tahun 1976 menyatakan bahwa masalah utama dalam proses pengawasan dan pengolahan manajemen adalah adanya hubungan keagenan. Pada umumnya, pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen perusahaan sebagai agen. Delegasi otoritas dari prinsipal ke agen terkadang memunculkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan, di mana prinsipal mengharapkan meningkatnya laba dari yang dihasilkan perusahaan, sedangkan agen mengharapkan meningkatnya remunerasi dari perusahaan. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah usaha manajemen untuk memanipulasi laba yang dilaporkan dengan metode akuntansi tertentu yang bertujuan untuk memengaruhi laba jangka pendek perusahaan, menurut Uwe dan kawan-kawan pada tahun 2015. Manajemen laba menyebabkan laporan keuangan yang disajikan tidak relevan dan reliable, sehingga kinerja perusahaan menjadi bias. Sementara itu, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sangat penting, karena mewakili kinerja perusahaan dan akan digunakan untuk pengambilan keputusan. Yang berikutnya, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala pengukuran perusahaan yang dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan tersebut dapat didasarkan dengan total aset, penjualan, dan kapitalisasi pasar, menurut Arifin dan Destriana pada tahun 2016. Kemudian Al-Zoubi pada tahun 2016 berpendapat bahwa semakin besar suatu perusahaan, berarti memiliki kewajiban yang lebih besar terhadap stakeholders dalam menjalankan perusahaan dibandingkan perusahaan lebih kecil. Atas dasar tuntutan ini, muncullah tekanan terhadap manajer untuk melakukan manajemen laba.
baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk menarik perhatian dari investor dan kreditur. Kemudian firm financial leverage. Rasio ini menunjukkan seberapa besar perusahaan memanfaatkan hutang dalam memperoleh aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat hutang perusahaan, akan membantu stakeholders dalam menilai apakah perusahaan mampu melunasi hutangnya saat jatuh tempo atau tidak. Menurut Amalita pada tahun 2017, besarnya tingkat hutang merupakan faktor motivasi bagi perusahaan untuk melakukan manajemen laba karena perusahaan terancam default dan perusahaan berusaha menghindarinya dengan membuat kebijaksanaan yang dapat meningkatkan pendapatan maupun laba. Umur perusahaan. Umur perusahaan menunjukkan seberapa lama suatu perusahaan berjalan sejak perusahaan didirikan hingga waktu yang tidak terbatas. Menurut Basioni pada tahun 2016, perusahaan yang lama berdiri umumnya memiliki tingkat manajemen laba yang rendah. Hal ini disebabkan oleh adanya reputasi dan popularitas perusahaan yang harus dijaga, serta kesadaran akan aturan yang tinggi. Selanjutnya adalah kualitas audit. Menurut Baker tahun 1998, kualitas audit merupakan kecermatan auditor eksternal dalam mendeteksi dan melaporkan kesalahan pada laporan keuangan perusahaan, yang juga bergantung pada independensi auditor itu sendiri. Kualitas audit yang tinggi menghasilkan pendapat yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan jaminan bahwa tidak terdapatnya fraud atau salah saji pada laporan keuangan. Sehingga tingkat manajemen laba lebih rendah dibanding perusahaan dengan kualitas audit yang rendah, menurut Lestari dan Aini tahun 2019. Selanjutnya adalah arus kas bebas. Menurut Agustia tahun 2013, arus kas bebas dapat didefinisikan sebagai arus kas aktual yang didistribusikan kepada investor sesudah perusahaan melakukan investasi dan modal kerja yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan kegiatan operasionalnya. Perusahaan dengan arus kas bebas yang tinggi dan tanpa adanya pengawasan yang memadai dapat mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena pihak manajemen yang tidak dapat memanfaatkan kas yang tersedia secara optimal atau menggunakannya untuk investasi yang hanya menguntungkan diri sendiri, menurut Kodria dan Fitri tahun 2017. Selanjutnya adalah profitabilitas. Menurut Arifin dan Destriana tahun 2016, profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan aset atau modal yang digunakan untuk menghasilkan laba tersebut. Profitabilitas dapat diukur dengan return on asset, menurut Alexander dan Henki tahun 2017. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka tingkat praktik manajemen laba juga tinggi, karena pihak manajemen cenderung meningkatkan laba perusahaan agar terlihat lebih menarik dan meningkatkan tingkat kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan, menurut Kothari tahun 2005. Berikut adalah gambar mengenai hubungan karakteristik perusahaan, arus kas bebas, dan profitabilitas terhadap manajemen laba, di mana ukuran perusahaan sebagai X1, firm financial leverage sebagai X2, umur perusahaan sebagai X3, kualitas audit sebagai X4, arus kas bebas sebagai X5, profitabilitas sebagai X6, dan manajemen laba sebagai Y. Hipotesis. Berdasarkan uraian kerangka teoritis di atas, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. H1, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H2, firm financial leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H3, umur perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H4, kualitas audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. H5, arus kas bebas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. H6, profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. F. Metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Berdasarkan perumusan yang telah disusun, maka bentuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan kausalitas. Penelitian kausalitas adalah jenis penelitian yang menguji suatu variabel untuk mengetahui apakah suatu variabel memiliki kemampuan untuk membuat perubahan dalam variabel lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang kedua, definisi operasional dan variabel pengukuran. Penelitian ini menggunakan 6 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen merupakan variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Sedangkan variabel dependen merupakan variabel terikat dan variabel utama dari penelitian ini. Variabel independen yang diteliti adalah ukuran perusahaan, firm financial leverage, umur perusahaan, kualitas audit, arus kas bebas, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependennya adalah manajemen laba. Setiap variabel dalam penelitian ini memiliki teknik pengukurannya masing-masing. Variabel independen yang pertama yaitu karakteristik perusahaan, yang terdiri dari ukuran perusahaan, firm financial leverage, umur perusahaan, dan kualitas audit.
Ukuran perusahaan dapat diukur dengan natural log dari total aset. From financial leverage diukur dengan total liabilities dibagi dengan total aset. Umur perusahaan dihitung menggunakan log dari tahun sejak perusahaan didirikan. Dan terakhir, kualitas audit yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, di mana jika perusahaan diaudit oleh salah satu dari 4 besar kantor akuntan publik, maka akan diberi skor 1. Dan sebaliknya, jika tidak diaudit oleh salah satu dari 4 besar kantor akuntan publik tersebut, maka akan diberi skor 0. Variabel independen yang kedua yaitu arus kas bebas. Diukur dengan menggunakan NOPAT ditambah depresiasi dan amortisasi, dikurangi pengeluaran modal, ditambah perubahan modal kerja operasi bersih, di mana NOPAT merupakan net operating profit after tax atau laba sebelum bunga dan pajak. Variabel independen yang ketiga yaitu profitabilitas. Dapat diukur dengan menggunakan return on asset, yaitu laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset. Selanjutnya adalah pengukuran variabel dependen, yaitu manajemen laba. Rumus pertama adalah menghitung total accruals dengan cara laba bersih dalam tahun T dikurangi arus kas dari aktivitas operasi dalam tahun T. Total accruals sendiri mempunyai dua nilai, yaitu discretionary accruals dan non-discretionary accruals, sehingga dapat dirumuskan total accruals sama dengan discretionary accruals ditambah non-discretionary accruals. Yang kedua adalah menghitung non-discretionary accruals, yaitu dengan beta 1 dari 1 dibagi total aset perusahaan tahun lalu, ditambah beta 2 dari perubahan pendapatan perusahaan, dikurangi perubahan piutang pada perusahaan, dibagi total aset perusahaan tahun lalu, ditambah beta 3 dari harga perolehan aset tetap perusahaan dalam tahun T, dibagi total aset perusahaan tahun lalu. Yang ketiga adalah menghitung persamaan regresi untuk mencari parameter spesifik, di mana total accruals dalam tahun T dibagi total aset perusahaan tahun lalu sama dengan non-discretionary accruals dalam tahun T ditambah dengan error pada perusahaan dalam tahun T. Jadi error pada perusahaan dalam tahun T ini merupakan nilai discretionary accruals-nya, sehingga untuk menghitung discretionary accruals-nya adalah dengan total accruals dalam tahun T dibagi total aset perusahaan tahun lalu dikurangi dengan non-discretionary accruals dalam tahun T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.